Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya ketika kita diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, maka kita harus mempergunakannya untuk memanjatkan setiap permohonan doa kita dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh datang kepadamu, memanjatkan setiap doa-doa kami, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini, kami dapat lakukan dengan sepenuh hati, dan Tuhanlah yang melihat kedalaman setiap hati kami. Tuhan layakkan kami yang datang kepadamu, manusia berdosa ini. Kami tahu di dalam kelemahan kami terbatas, tetapi Tuhanlah yang melayakkan setiap kami untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang pimpin persekutuan doa ini dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Dan kita percaya ketika kita bisa menjalani hidup hingga saat ini, itu semua karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita dengan menaikkan pujian, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan teramat baik. Marilah melalui pujian ini kita sungguh-sungguh menghayati dan mengucapkan rasa terima kasih kita hanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi di dalam bahasa Inggrisnya. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus,
saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa. Pertama-tama kita berdoa bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya Tuhan memelihara, Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan kesehatan dan terlebih penting Tuhan terus menanamkan iman percaya kepada setiap kita. Yang kedua, kita juga berdoa untuk gerakan membaca Alkitab yang sudah kita lakukan mulai awal tahun ini. Kiranya melalui pembacaan Alkitab ini kita sungguh-sungguh dapat dibangunkan dan setiap jemaat dapat sungguh-sungguh membangun relasi yang dalam dengan Tuhan setiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Tuhan teramat baik dan Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan hingga saat ini. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh dapat mengucap syukur kepadamu dan kami dapat berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang Tuhan terus tanamkan iman percaya untuk memiliki kepercayaan yang penuh hanya kepada Tuhan, baik di dalam masa yang suka maupun masa yang duka. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gerakan membaca Alkitab yang sudah kami lakukan mulai awal tahun ini. Biarlah kami sebagai kesatuan jemaat bersehati membangun relasi yang intim di hadapan Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan yang kami baca setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dari bagian refnya. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita juga berdoa untuk persiapan ibadah KU3 yang akan kembali dilakukan secara onsite mulai tanggal 13 Februari. Kita berdoa untuk setiap penata layan yang mulai mempersiapkan diri di dalam pembukaan kembali ibadah KU3 ini. Biarlah setiap jemaat juga boleh diberikan semangat untuk mengikuti ibadah KU3 ini dengan kesungguhan hati, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Lalu kita juga berdoa untuk gerakan pemuritan dan penginjilan yang dilakukan oleh gereja kita. Kita percaya bahwa melalui gerakan pemuritan, gerakan penginjilan, kita dapat membina dan menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kita juga berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Bina Kasih, di mana akan ada penerimaan siswa baru mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang memimpin, dan kita berdoa untuk PAUD Sulu Kasih. Biarlah melalui keberadaan sekolah ini boleh memberkati jemaat, terutama juga masyarakat Kota Jambi. Mari kita bersatu dalam doa untuk 3 pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap persiapan ibadah KU3 yang kembali akan dibuka secara onsite. Tuhanlah yang memimpin ibadah ini, boleh memuliakan Tuhan. Untuk penata layan yang boleh mempersiapkan diri melayani Tuhan, Tuhanlah yang pimpin, supaya setiap kami yang melayani Tuhan boleh sungguh-sungguh di Tuhan layakkan dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gerakan pemuritan di dalam kelompok kecil dan gerakan penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah melalui kedua hal ini sungguh-sungguh dapat menumbuhkan iman kami dan membuat kami memiliki semangat
untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Bina Kasih. Di dalam penerimaan siswa yang baru, kami berdoa Tuhanlah yang pimpin, supaya banyak jiwa-jiwa boleh datang, dididik di dalam Sekolah Kristen Bina Kasih, di dalam semua jenjangnya, baik dari PAUD hingga SMA dan SMK. Kami juga berdoa untuk PAUD Sulu Kasih. Tuhan yang memimpin supaya keberadaan sekolah ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang membutuhkan dan juga bagi masyarakat Kota Jambi. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita percaya di tengah segala pergumulan kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa membukakan jalan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Saya mengajak kita menaikkan pujian, Dia Buka Jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saat ini kita bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat yang kita tahu mereka dalam keadaan lemah tubuh, mereka di dalam proses pemulihan. Kita berdoa menyerahkan yang pertama-tama untuk hamba-Nya penginjil Cornelius yang sedang di dalam proses pemulihan dari sakitnya. Kiranya Tuhan yang melawat beliau untuk boleh sungguh-sungguh memiliki semangat di dalam proses pemulihan ini. Kita juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Nirwati, mertua dari Bapak Rudi yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang melawat. Kita juga berdoa untuk Bapak Denny Liga, suami Ibu Syuven, yang di dalam proses pemulihan dari sakitnya. Kita juga berdoa untuk Saudara Andi Santoso di dalam pemulihan pasca operasi bahu. Yang berikutnya kita juga berdoa untuk Bapak David di dalam proses pemulihan pasca operasi. Mari kita bersama mendoakan untuk setiap jemaat-jemaat yang kita tahu dalam keadaan lemah tubuh ini. Kita berdoa minta Tuhan yang memulihkan setiap mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap sahabat, teman, rekan kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk penginjil Cornelius yang di dalam masa-masa terus menjalani proses pemulihan. Tuhan yang memberikan semangat, memberikan sukacita, memberikan hati yang terus berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan hamba-Mu ini untuk boleh kembali dapat beraktivitas dengan baik, kembali melayani Tuhan dengan spirit
sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Nirwati, mertua dari Bapak Rudi, yang sekarang di dalam keadaan lemah tubuh. Kami percaya Tuhan yang terus menguatkan beliau, Tuhan yang memberikan sukacita di dalam proses pemulihan ini, melalui apa yang konsumsi, melalui obat-obatan yang dikonsumsi ini boleh memulihkan kondisi Ibu Nirwati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Denny Liga, suami daripada Ibu Syufen, yang di dalam proses pemulihan pasca sakit. Tuhan yang terus berikan pengharapan kepada beliau untuk boleh sungguh-sungguh melihat pemeliharaan Tuhan dan kesembuhan yang ada berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Saudara Andi Santoso di dalam pemulihan pasca operasi bahu. Kami percaya Tuhan yang terus menyatakan mujizat-Mu, Tuhan yang terus menyatakan pemulihan kepada saudara kami ini, Tuhan yang terus memelihara hidupnya, dan kami percaya kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui proses pemulihannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak David di dalam pemulihan pasca operasi. Kami percaya Tuhan yang terus menguatkan beliau untuk boleh sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat yang lain yang kami tahu sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan yang terus juga pimpin supaya dimanapun mereka berada, mereka selalu mengingat Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya kita juga berdoa secara khusus untuk perekonomian jemaat. Untuk jemaat yang berusaha, membangun usaha, ataupun ada jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhanlah yang memberkati, dan Tuhanlah yang menolong setiap umat Tuhan untuk selalu berpegang hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita berdoa bagi pemerintahan kita, secara khusus untuk upaya melakukan vaksinasi booster dan juga persiapan vaksinasi booster yang akan dilakukan di gereja kita. Kiranya setiap jemaat boleh mengikutinya dan ini boleh mencegah penularan COVID-19 yang cukup meningkat akhir-akhir ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat di dalam pekerjaan mereka, di dalam ekonomi rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan yang terus memimpin, Tuhanlah yang memberkati setiap usaha daripada jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin masih mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan berkat-berkat-Mu, supaya setiap jemaat-jemaat boleh sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan di dalam segala apa yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintahan kami di dalam upaya menekan laju penambahan kasus COVID-19 ini melalui vaksinasi booster. Tuhanlah yang pimpin supaya setiap warga Indonesia boleh melakukan vaksin. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja yang melakukan vaksinasi booster. Kiranya setiap jemaat boleh sungguh-sungguh diberkati melalui apa yang gereja dapat upayakan ini. Dan kita terus berdoa untuk perkembangan COVID-19 di dunia ini, supaya laju pertumbuhan kasus ini boleh ditekan sedemikian rupa. Dan kiranya kita percaya dunia boleh pulih, Indonesia boleh pulih, dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Mari sama-sama katakan, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan.
Dia buka jalan. Kita percaya Tuhan mendengar setiap seru dan doa kita. Dan Tuhan akan membukakan jalan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman itu adalah firman yang hidup, firman yang berbicara kepada setiap kita. Dan itu mewakili isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan melalui hambanya Pendeta John. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian dari KPPK 144, Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra Mulia, Firman Putra Mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Musik saja. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Injil Kristus yang harus kita beritakan kepada semua orang. Firman yang ajaib, firman yang memberi damai, ialah Yesus Kristus Tuhan. Baik, yang ketiga kita nyanyikan. Firmankanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Tibalah kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan saudara, hari ini, malam hari ini, kita mempunyai kesempatan yang sangat indah untuk sekali lagi belajar kebenaran firman Allah. Sebelum kita lebih jauh belajar merenungkan firman Allah, saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita membaca saudara, dari Injil Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 hingga 21. Matius 17, ayat yang ke-14 hingga 21 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang
Dan ketika mereka sendirian dengannya, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa." Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami memuji dan bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang begitu baik kepada kami. Sehingga malam hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi siap untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman ini bukan hanya sebatas kami dengar dan juga ketahui, tetapi kami dapat mempraktikkan kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perikop yang baru saja kita baca tadi, Matius 17 ayat yang ke-14 hingga 21, kisah ini juga terdapat di dalam Markus pasal 9 mulai ayat yang ke-14, demikian juga dengan Lukas pasal 9 mulai ayat yang ke-37. Ketika bagian perikop ini menceritakan satu peristiwa yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan kisah ini yang dicatat di dalam Matius 17 ayat yang ke-14 hingga 21 ini? Alkitab memberitahukan kepada kita ada seorang anak. Dia mengalami sakit penyakit, sakit ayan, sakit bisu, sakit tuli. Dan bukan hanya itu saudara, tetapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita dia dirasut oleh setan. Saudara bisa membayangkan bagaimana penderitaan anak ini. Kalau saudara membaca, bukan hanya di dalam Injil Matius 17, tetapi juga di dalam Markus pasal 9, Lukas pasal 9, saudara menemukan satu cerita, kisah yang lengkap, peristiwa-peristiwa apa yang dialami oleh anak ini. Dia sangat menderita saudara. Bukannya menderita secara jasmani, secara badani saudara, tetapi juga Alkitab berkata dia diganggu oleh kuasa gelap, oleh setan saudara. Dan saudara bisa melihat di dalam Markus pasal 9, Lukas pasal 9, bagaimana keadaan anak ini ketika dia sedang diganggu, dirasut oleh setan. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi saudara. Dari apa yang saya katakan ini, sekali lagi memberitahukan kepada kita bahwa seringkali ada kalanya saudara, sakit penyakit itu berasal dari setan. Tetapi tidak semua penyakit berasal dari setan. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita, khususnya di dalam Markus pasal yang ke-9, ketika Tuhan akan menengking orang yang dirasut oleh setan itu, Tuhan berkata, roh yang membuat dia bisu dan tuli. Dengan kata lain saudara, ada sakit penyakit yang disebabkan oleh iblis, oleh setan. Tetapi tidak semua penyakit berasal dari setan, dari iblis. Khusus hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana penderitaan anak ini saudara. Alkitab memberitahukan kepada kita sangat indah saudara. Khususnya di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Seorang bapak datang kepada Yesus. Alkitab berkata, dia datang dan menyembah Yesus dan menyampaikan pergumulannya kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, anakku satu-satunya sedang sakit. Murid-muridmu
tidak dapat menyembuhkan mereka. Saya sudah bawa dia kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak sanggup menyembuhkan anak ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan anak ini, saudara? Sekali lagi, memberitahukan kepada saudara dan saya, anak ini bukannya mengalami sakit secara badani, bukannya mengalami sakit penyakit secara jasmani, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita satu penyakit yang lebih parah daripada sakit jasmani, satu penyakit yang lebih parah dari sakit badani. Apa itu, saudara? Gangguan kuasa kegelapan, gangguan setan. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry memberikan judul perikop ini, Matius 17 ayat yang ke-14 hingga 21 dengan satu kalimat, penggusiran setan. Jadi perikop-perikop ini, baik di dalam Matius 17, Markus pasal 9, Lukas pasal 9, bukannya berbicara tentang sakit jasmani, bukannya berbicara tentang sakit badani, tetapi kerasukan, gangguan kuasa kegelapan. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami hal yang demikian tidak. Sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya percaya saudara juga mungkin punya pengalaman yang demikian. Kita seringkali diperhadapkan dengan kuasa ini. Kuasa kegelapan, kuasa setan, saudara. Banyak hal yang bisa kami lakukan, mengusir, tetapi banyak juga ada kalanya kegagalan yang terjadi. Saya masih teringat, saudara, pada suatu saat ketika kami diundang untuk pergi membesuk seorang ibu. Saya beserta dengan 2 majelis dari suatu gereja. Ketika kami datang di rumah itu, salah satu tuan rumah itu mengamuk. Bahkan ingin melempar kami dengan kursi. Kami kaget, saudara. Tetapi pada akhirnya kami sadar bahwa salah satu dari tuan rumah itu bukan mengalami sakit jiwa, bukan stres, bukan depresi, tetapi dia mengalami gangguan kuasa kegelapan. Dia mengalami yang namanya kerasukan. Dia tidak bisa menguasai pikirannya, perasaannya, perbuatannya. Sehingga dia melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kami bayangkan, saudara. Dia ingin melempar kami kursi. Tidak lama kemudian, saudara, di antara kami langsung berkata, mengucapkan kalimat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baru kami semua sadar, saudara, bahwa di hadapan kami berhadapan bukan dengan manusia yang biasa. Bukan dengan seorang tuan rumah yang biasa. Tetapi di balik tuan rumah itu ada kuasa kegelapan yang mengganggu dia, yang ada bersama-sama dengan dia, dan tidak senang dengan kedatangan kami. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Bahwa inilah peristiwa yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bukan seringkali berhadapan dengan manusia yang biasa, tetapi manusia yang biasa yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dengan kata lain, mengalami yang namanya kerasukan, saudara. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami hal yang demikian tidak. Ketika saudara diundang untuk melakukan pelayanan okultisme, saudara berani datang, dan ketika saudara datang ke tempat itu, bukannya saudara mengusir setan itu, tetapi saudara yang diusir. Dan ini seringkali terjadi, saudara. Banyak kesaksian ketika ada hamba Tuhan, ada rohaniawan, ada anak-anak Allah. Ketika datang bertemu dengan orang yang dirasuki setan, bukan setan yang diusir, tetapi mereka yang diusir, saudara. Bukankah tadi kita baru saja membaca, saudara, suatu kisah, suatu pernyataan dari seorang bapak, bahwa anaknya yang sakit itu, yang mengalami kerasukan, yang diganggu oleh kuasa kegelapan, dia membawa kepada murid-murid Yesus. Dan bapak itu berkata, murid-muridmu tidak dapat menyembuhkan anak saya. Murid-muridmu tidak dapat mengusir setan yang mengganggu anak saya.
Ini memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Jangan main-main dengan orang yang sementara dirasut oleh setan. Yang seringkali saya katakan tadi, bukan saudara yang mengusir setan, tetapi saudara yang diusir oleh setan. Dengan kata lain, ada kalanya kita tidak sanggup melaksanakan pelayanan ini. Gagal, saudara. Mengapa? Murid-murid juga mengalami hal ini. Mengapa murid-murid mengalami hal ini, saudara? Ini yang akan kita renungkan secara singkat, saudara. Kok murid-murid bisa tidak mampu, tidak sanggup mengusir setan? Padahal di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-14 dan ke-15 memberitahukan kepada kita ketika saudara membaca ayat-ayat ini, bahwa mereka diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan bukannya diutus untuk memberitakan Injil, tapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita mereka diutus dan juga diberikan kuasa untuk mengusir setan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka diperhadapkan dengan orang yang mengalami kerasukan, mereka tidak mampu menolong orang yang sementara dirasut oleh setan. Mengapa, saudara? Mengapa? Ada dua jawabannya. Alkitab berkata apa? Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Mengapa mereka tidak sanggup mengusir setan itu? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid? Ketika murid-murid datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak sanggup mengusir setan itu? Tuhan memberikan jawaban sesuatu hal yang sangat indah, saudara. Maksud saya, menegur murid-murid. Apa jawaban Tuhan Yesus? Matius 17 ayat yang ke-20. Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kalau ayat yang sebelumnya, Tuhan berkata kepada orang-orang yang banyak yang hadir pada waktu itu dengan satu kalimat, kamu yang tidak percaya. Tetapi khusus kepada murid-murid, Tuhan tidak memakai kata tidak percaya, tetapi kurang percaya. Kata kurang percaya ini seringkali ditulis dalam bahasa Yunani oligopistoi. Tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka murid-murid. Bukan orang yang tidak percaya. Mereka adalah murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan mereka diberikan kuasa untuk mengusir setan. Tetapi saudara, di peristiwa ini mereka tidak sanggup melakukan hal itu. Mereka gagal. Mereka tidak berhasil. Mengapa, saudara? Tuhan mengingatkan dia di dalam ayat yang ke-20 dari Matius 17. Karena kamu kurang percaya. Dan Tuhan melanjutkan dengan kalimat ini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sungguh tragis, saudara. Para murid, yang mungkin jumlahnya pada waktu itu ada sekitar 8 orang. Ketiga murid bersama-sama dengan Tuhan di gunung. Untuk bersama-sama berdoa di sana. Tinggal 8 murid yang ada di bawah kaki gunung itu. Mereka gagal, saudara. Mengapa gagal? Apakah mereka tidak pernah diberikan kuasa untuk mengusir setan? Diberi kuasa, saudara. Markus 3 ayat 14-15. Tetapi mereka gagal dan tidak mampu. Mengapa, saudara? Karena kurang percaya. Seorang penafsir Alkitab berkata demikian, betapa kurangnya iman murid-muridnya. Mereka tidak mempercayai kuasa yang darinya mereka memperoleh kekuatan. Jadi sekali lagi mengingatkan kita, saudara.
sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita perlu ingat saudara, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan sudah memberikan kita kuasa, kekuatan, bahkan karunia kepada orang-orang tertentu untuk mengusir setan. Tetapi ada kalanya saudara, kita, orang-orang yang kita kenal gagal melakukan hal ini. Mengapa saudara? Sekali lagi, karena kurang percaya. Oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan menjadi orang yang kurang percaya, tetapi sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin, menjadi orang yang beriman saudara. Oleh sebab itu saya katakan tadi, bahwa ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, jangan kita bermain-main. Jangan kita merasa sombong, bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, bisa mengusir setan dengan teriakan kita yang keras. Saudara, saya seringkali menyaksikan banyak orang berteriak dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar engkau. Iblis itu tidak keluar saudara, walaupun mulut mereka berbusa-busa, berjam-jam mereka melakukan upacara pengusiran setan, tetapi setan itu tidak keluar. Yang keluar adalah orang yang berusaha mengusir setan itu karena kelelahan saudara. Mengapa saudara? Salah satu penyebab yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini lagi, karena kita kurang percaya saudara. Saya ingin mengajak kepada saudara hari ini. Mungkin saudara belum punya pengalaman yang demikian, tetapi paling tidak melalui kebenaran firman Allah ini mengingatkan kita semua. Kita perlu memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengusir setan. Tetapi kita juga harus perlu apa saudara? Percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan setengah-setengah. Tidak dengan ragu-ragu. Betapa banyak yang saya katakan tadi. Ketika berhadapan dengan kuasa kegelapan, ragu-ragu, bimbang, tidak berani, tidak yakin. Apa yang terjadi? Seperti murid-murid yang dikisahkan di dalam Matius 17 ini. Mereka tidak sanggup mengusir setan itu. Mengapa saudara? Kurang percaya. Bukannya kurang percaya saudara, tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kita kebenaran yang kedua dari Matius 17. Bukannya kurang percaya, bukannya kurang beriman, tetapi ayat yang ke-21 dari Matius 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Berpuasa. Seorang penafsir Alkitab memberikan kalimat demikian. Kerasukan ini yang bekerja melalui penyakit atau setan-setan ini, jenis setan-setan ini tidak dapat diusir dengan cara yang biasa, dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang biasa, tetapi perlu melebihi semuanya itu. Apa itu saudara? Berpuasa dan berdoa. Oleh sebab itu, misalnya suatu saat ketika saudara diajak oleh seseorang untuk datang berkunjung melayani orang yang mengalami kerasukan setan. Kalau saudara kurang yakin, lebih baik tolak. Tetapi saudara, demikian juga perlu ada persiapan. Persiapan apa saudara? Persiapan doa. Karena Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita saudara, ada jenis-jenis tertentu yang tidak dapat diusir dengan cara yang biasa. Harus dengan berdoa dan juga berpuasa. Ini mengingatkan kita saudara, bahwa betapa pentingnya berdoa itu. Betapa pentingnya berpuasa itu. Berpuasa bukan hanya berbicara tentang tidak makan makanan, tetapi berpuasa berbicara tentang suatu tindakan di mana kita tidak makan secara jasmani, makan makanan jasmani dengan tujuan rohani, untuk membuka hati kita untuk Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan,
dan bergaul dengan dia dan menyadari bahwa kita butuh pertolongan kepada Tuhan karena ada peristiwa-peristiwa tertentu. Oleh sebab itu saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita banyak kisah, banyak cerita tentang anak-anak Allah. Tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Hana, Lukas pasal 2:37 memberitahukan kepada kita bagaimana Hana ini. Dia berdoa dan puasa di dalam bait Allah. Bagaimana Cornelius juga melakukan hal ini. Kisah para Rasul 10:30, dia juga berdoa dan berpuasa. Bagaimana Paulus 2 Korintus 6 ayat yang kelima. Dia tidak makan, berpuasa, juga terus-menerus berdoa. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya dan sangat pentingnya saudara. Untuk apa? Perlu ada persiapan rohani. Karena saudara berhadapan bukan dengan hal-hal jasmania, tapi berhadapan dengan dunia roh saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, melalui kisah ini, melalui tema yang kita renungkan malam hari ini, doa dan kuasa gelap. Sangat erat hubungannya saudara. Ketika saudara berhadapan dengan kuasa kegelapan, apa yang harus saudara lakukan? Doa. Dan bukannya doa saudara, tetapi juga berpuasa. Bukannya asal berdoa saudara, tetapi bertekun di dalam doa. Apakah murid-murid tidak berdoa? Saya percaya tidak. Mereka berdoa. Tetapi bisa terjadi mereka tidak bertekun di dalam doa. Karena doa bukannya suatu keadaan darurat yang kita lakukan. Tetapi doa adalah sebuah gaya hidup. Sebuah kehidupan saudara. Oleh sebab itu, banyak penafsir Alkitab berkata, bahwa ketika Tuhan Yesus beserta dengan 3 murid berdoa di atas gunung, mereka yang ada di bawah itu, para murid itu, tidak berdoa, kurang berdoa, tidak bertekun di dalam doa. Saya seringkali memakai kata bertekun. Bertekun di sini mempunyai pengertian kesungguhan, kesabaran, disiplin, kerajinan saudara. Jadi, bukan hanya ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, baru kita berdoa. Tetapi sebelumnya saudara, kita sudah berdoa. Seorang hamba Tuhan yang menulis artikel tentang doa, yang bernama John Piper, dia berkata demikian. Doa menghasilkan perlindungan. Doa mendatangkan bala bantuan. Benar saudara. Doa menghasilkan perlindungan. Doa mendatangkan bala bantuan. Bala bantuan dari mana saudara? Dari Tuhan. Dari Tuhan kita saudara. Terutama ketika kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan saudara. Saya sangat tertarik dengan seorang yang bernama Pascal. Ahli matematika di abad ke-17. Doanya sungguh indah saudara. Dan sangat dipuji oleh para ahli teologi. Bagaimana, apa isi doa Pascal saudara? Doanya demikian, saya akan bacakan untuk saudara. Tuhan, tolonglah saya untuk melakukan hal-hal besar, seakan-akan itu semua adalah hal-hal kecil. Karena saya melakukannya dengan kuasa-Mu. Juga untuk melakukan hal-hal kecil dengan menganggapnya sebagai hal-hal besar. Karena saya melakukannya dalam nama-Mu. Saudara, ketika saudara mendengarkan doa Pascal ini, saudara menemukan apa? Suatu pengakuan. Bahwa ketika dia berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dia berdoa. Dan dia katakan, saya melakukan ini bukan dengan kuasaku, dengan kekuatanku. Tetapi Pascal berkata, saya melakukannya dengan kuasa-Mu. Bahkan disebutkan di kalimat terakhir, karena saya melakukannya dengan nama-Mu, bukan namaku. Bukan namaku Pascal, tidak. Tapi nama Yesus, nama di atas segala nama saudara.
yang punya kuasa di bumi, di langit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi mengingatkan kita betapa pentingnya doa. Memang doa mendatangkan perlindungan. Doa mendatangkan bala bantuan. Tetapi seorang hamba Tuhan juga yang bernama Billy Graham berkata demikian. Tujuan doa bukannya sebatas sana. Benar itu. Tetapi doa juga mempunyai pengertian apa? Bahwa kita sungguh-sungguh menyatukan diri kita dengan Tuhan dalam doa. Yang menyatakan keakraban kita dengan Allah. Jadi sekali lagi saudara, bahwa doa bukan hanya suatu keadaan darurat. Tetapi doa adalah suatu kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengingatkan kita semua saudara, bahwa doa bukan hanya mencari pertolongan, tetapi doa adalah mencari Dia, mencari Allah saudara. Berapa banyak di antara kita, ketika kita mengalami pergumulan secara pribadi, ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, apa yang kita cari saudara? Kita seringkali mencari pertolongan dari manusia. Kita lupa saudara, mencari Dia yang adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, doa yang dimulai dengan penuh percaya dan diteruskan dengan penantian akan selalu berakhir dengan ucapan syukur, dengan kemenangan, dan dengan pujian. Maksudnya apa saudara? Ketika saudara dan saya berdoa apa saja, khususnya ketika kita menghadapi kuasa kegelapan, kita harus punya sikap penuh percaya. Percaya, sungguh-sungguh percaya, bukan kurang percaya saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita sekali diingatkan saudara, bahwa betapa pentingnya doa itu. Banyak pelayanan yang kita lakukan, kita bisa lakukan saudara, dengan cara yang biasa kita lakukan. Mungkin ada kalanya kita tidak berdoa, tetapi sepertinya pelayanan itu lancar-lancar saja. Tetapi saudara, sekali lagi mengingatkan kita, doa itu adalah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Doa itu bagaikan nafas untuk paru-paru kita. Doa itu bagaikan darah di dalam jantung kita, yang seringkali kita tidak sadari. Nafas, darah, terus-menerus mengalir tanpa kita sadari. Bukankah demikian juga terjadi dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita sadari saudara, Tuhan begitu baik kepada kita. Dia selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita. Tetapi seringkali kita tidak menyadari itu. Bukannya tidak menyadarinya, saudara, tetapi tidak mengakuinya. Hari ini mengingatkan saudara dan saya, untuk apa saudara? Kita perlu berhati-hati. Berhati-hati di dalam kehidupan kita. Kita bukannya berhadapan dengan manusia, tetapi ada sesuatu yang lebih hebat dari manusia, yang kita kenal dengan dunia kegelapan, kuasa kegelapan itu. Kuasa itu ada di mana-mana saudara. Jangan saudara menganggap bahwa setan tidak ada di dalam gereja. Setan tidak ada di dalam sinagoge. Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita banyak peristiwa, ada peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Orang mengalami kerasukan setan di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Bukankah kita seringkali melihat bahkan mendengarkan kesaksian begitu banyak orang mengalami kerasukan, diganggu oleh kuasa kegelapan itu. Di mana saudara? Di gereja, di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan saya pernah mendengarkan di sekolah teologi tertentu, sampai harus berjam-jam, bahkan berhari-hari di satu sekolah teologi, baru setan itu keluar saudara. Tetapi intinya adalah apa saudara?
Setan itu sudah dikalahkan oleh kuasa Yesus. Darah Yesus yang penuh dengan kuasa, saudara. Yang jadi masalah bukan kuasa Tuhan, tetapi ketidakpercayaan kita kepada Tuhan kita. Dan sikap kita ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan ini, kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita tidak berpuasa. Berpuasa mengingatkan saudara dan saya bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan jasmani kita. Dengan berpuasa, saudara, saya percaya doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita panjatkan, Tuhan akan menjawabnya, akan memperlengkapi kita ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Satu keteladanan dari murid-murid, ketika mereka tidak sanggup mengusir setan, apa yang murid-murid katakan, saudara? Alkitab katakan mereka datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak sanggup mengusir kuasa kegelapan ini? Tuhan memberikan jawaban, saudara. 2. Kamu kurang percaya, kamu tidak melakukan hal yang sangat penting dalam kehidupanmu, berdoa dan berpuasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang sudah memberikan kami kesempatan di ibadah doa ini. Mengingatkan kami semua bahwa seringkali dalam kehidupan kami, kami bukannya berhadapan dengan manusia yang biasa, tetapi kami berhadapan dengan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kami membutuhkan kekuatan dari Allah. Kami membutuhkan penyertaan dari Allah. Kami juga harus melakukan hal yang Allah ingin supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berdoa dan juga berpuasa. Tuhan, kiranya kebenaran ini bukannya sebatas kami ketahui, tetapi kami dapat meyakininya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya ketika kami berhadapan dengan kuasa-kuasa ini, kuasa kegelapan ini. Tuhan, kami percaya, sebagaimana firman-Mu juga seringkali mengingatkan kami, bahwa ketika kami sudah percaya kepada Yesus, mengalami kelahiran baru, maka di dalam diri kami ada Roh Kudus yang berdiam selama-lamanya di dalam diri kami. Oleh sebab itu kami yakin, jika kami sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus, maka kuasa kegelapan itu tidak akan sanggup merasuk kami. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kami yang menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berdoa dan juga membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu